Lihat, gaun ini seharga 50 juta. Tanpa disengaja gaun ini robek saat dia mengeluarkannya. Pada saat itu dia panik. Rekan di sebelahnya juga segera berlari untuk melihat situasi. Aku tidak sengaja merobeknya. Bagaimana ini? Aku juga tidak tahu. Jika manajer tahu hal ini, dia akan dipecat dan didenda. Karyawan itu semakin panik. Dia juga bersimpati kepadanya. Dia melihat gaun yang robek itu. Dia berencana untuk membantunya. Lalu dia membuat keputusan. Dia akan memperbaikinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Mereka membawa barang itu kembali ke asrama. Kemudian Tipi mengambil gaun itu untuk diperiksa. Saat itulah dia punya firasat. Dia mulai beraksi. Dia ingin memperbaiki gaun kepada seorang perancang busana. Ini terlalu mudah. Temannya melihat gerakan Tipi. Cipu perlahan berbaring dan mempercayakan semua padanya. Dia dengan lihai mulai merombak gaunnya. Tipi terus bekerja sepanjang waktu. Sampai langit mulai cerah. Dia terbangun. Saat ini dia melihat gaun tergantung di depannya. Dia segera bangun untuk memeriksa. Dia senang karena robekannya telah diperbaiki oleh Tipi. Sekarang gaunnya sudah tidak berlubang. Ketika mereka membawa gaunnya kembali ke toko, tempatkan dengan hati-hati ke posisi semula. Dia bertindak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tepat setelah itu manajer datang. Saat ini mereka berdua merasa sedikit cemas. Xiao karena gaunnya sudah dirombak. Jika manajer melihat lebih dekat, dia akan mengetahuinya. Melihat manajer berjalan mendekat, keduanya memikirkan kemungkinan terburuk. Tapi mereka terkejut saat manajer lewat. Dia bahkan tidak memperhatikan gaun itu. Ketika mereka menyadarinya, mereka menghela nafas lega. Tapi detik berikutnya manajer tampaknya telah melihat sesuatu. Dia segera berputar. Istrinya akan datang hari ini. Mereka berdua harus menjaga semuanya agar tetap bersih dan rapi. Jangan biarkan hal buruk terjadi. Apa kalian mengerti? Kami mengerti. Selamat bekerja. Dia masih belum menemukan masalah pada gaun itu. Manajer hanya memberikan tugas lalu pergi. Keduanya bernapas lega, terutama Xiao Fei. Lalu dia mengangkat jarinya untuk memuji Tipi. Karena keahlian menjahitnya Xiao Fei terhindar dari masalah. Tapi saat mereka berdua bahagia, bahaya lainnya mendekat. Wanita itu datang untuk mengatur pekerjaan. Karena seorang desainer akan datang. Semua pakaian yang dia rancang adalah produk kelas atas. Jadi dia akan datang untuk memeriksa. Kemudian dia berbicara dengan staf penjualan untuk mempelajari pelanggan. Siapa yang mengira, dia langsung tertarik pada pakaian ini. Karena gaun itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Siapa yang menyentuh gaun itu? Tidak ada yang menyentuhnya. Aku memeriksanya setiap hari. Jika ada yang macam-macam aku akan segera mengetahuinya. Manajer baru saja selesai. Dia melihat beberapa penjual yang tidak biasa. Jadi dia datang sebelum mereka. Lalu meminta mereka untuk aktif menerima. Ada yang mencurigakan. Pemiliknya langsung menginterogasi mereka. Bukan aku. Aku tidak sengaja menggaruk rokku. Saat ini dia bertanya siapa yang menggores gaun itu. Siapa yang menjahitnya kembali? Xiao Fei segera berdiri untuk mengaku. Desainer datang ke hadapannya, lalu menatap gaun itu. Dia bertanya, apa kau perancang busana? Aku sedang mempelajari hal itu. Ini juga sangat berkualitas. Jika ini tidak sengaja robek oleh pegawai, aku masih memaafkanmu. Tapi kau sudah merubahnya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Namun dia menyanggah. Jika tidak bisa diperbaiki, kita bisa berhenti. Jadi aku melakukannya. Apa kau ingin membodohiku? Dengan begini kau berbohong kepada pelanggan. Itulah kekurangannya. Ketika dia tidak dapat bernegosiasi lagi, Tipi segera berkemas dan pergi. Karena dia adalah orang dewasa, dia akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Lalu dia mulai mencari pekerjaan baru. Tetapi dia masih tidak bisa melupakan kejadian terakhir. Dia juga sangat bermoral. Dia bisa belajar dengan pintar. Ketika dia berhenti dari pekerjaannya, dia mulai menjahit gaun sendiri. Dia sangat terkejut saat melihatnya. Ini sangat cantik. Kamu benar-benar jenius. Kau melebih-lebihkan. Ini lebih indah dari yang ada di toko. Apakah kamu menyukainya? Aku akan membuat satu lagi nanti. Kau harus membuat satu untukku. Aku akan memakainya untuk bekerja setiap hari. Dengan begitu dia setuju untuk membuat gaun. Kali ini dia bingung. Dia kehilangan pekerjaannya. Keesokan harinya gadis itu juga menerima hadiah dari Tipi. Dia memakainya untuk bekerja. Ketika datang ke pintu, sesuatu terjadi. Desainer itu tertarik dengan pakaiannya. Lalu dia memanggilnya lagi. Di mana kamu membeli pakaian ini? Temanku membuatnya sendiri. Bisakah kamu memberitahuku siapa orangnya? Dia pernah bekerja di sini. Dia tidak percaya dengan perkataannya. Apa pendapatmu tentang aku? Aku tidak berani meneleponnya.
Jika ada waktu, suruh dia kemari. Aku ingin bertemu dengannya. Sikap bos sangat tegas. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa setuju. Lalu dia berkata kepada Tipi. Tipi pergi ke kafe sesuai janji. Ketika desainer melihat Tipi muncul, dia berdiri dan melambai. Sikapnya terhadap Tipi berubah 180 derajat. Bahkan dia berbicara dengan lembut padanya. Aku sudah menunggumu. Kamu tidak seperti yang aku pikirkan. Sebenarnya dia sangat jenius. Kau adalah seorang desainer hebat. Maafkan aku juga minta maaf. Namaku Tran Taiha. Namaku Tipi. Kau mau minum apa? Kopi atau air? Terima kasih banyak. Apakah kamu bisa memperlihatkan karyamu padaku? Setelah beberapa saat berbincang, dia melihatnya sangat menghormati Tipi. Dia juga mengagumi kemampuannya. Jadi dia memutuskan untuk merekrut Tipi untuk bekerja. Setelah mengetahui tentang Tipi, dia juga menghargai desainnya. Dia juga merah bahwa Tipi sangat berbakat. Jadi dia sangat menyukainya. Bersiaplah untuk memimpin Tipi menuju kesuksesan. Hari ini aku mengundangnya datang hanya untuk bertanya. Apakah kamu tertarik? Kau akan berpartisipasi dalam kontes desain. Perusahaan apa itu? Ini adalah salah satu dari 4 merek pakaian besar di Hong Kong. Mereka akan menyerang pasar dengan kontes desain ini. Pemenangnya akan menjadi desainer utama. Akan ada beberapa model terkenal lainnya. Kemudian saat akan menandatangani kontrak, dia berpikir harus mencoba. Saat ini Tipi sangat senang sekali. Karena ini kesempatan yang sudah lama dia tunggu. Dia sudah menemukan jati dirinya. Dia sangat berharga. Ketika kesempatan datang kepadamu, maka kau jangan terlalu bersemangat. Kamu harus memiliki kemampuan untuk mencari peluang. Ketika kesempatan datang menghampirimu, dia memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Akhirnya Tipi bergabung dengan kontes desain yang direkomendasikan olehnya. Kemudian dia juga memiliki prestasi yang sangat baik. Lalu dia juga mendapat juara pertama. Akhirnya dia memiliki pekerjaan yang lebih baik. Semua yang dia miliki adalah berkat dari usahanya. Pada saat ini, karirnya semakin melonjak. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan usaha kita. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.